Halo, selamat malam teman-teman ngerti saham semuanya. Jumpa lagi bareng Mince Priska. Di malam hari ini kita bakal live ya bareng Mas Yasid dari tim expert analis Ajaib Sekuritas. Yang pasti kita bakal bahas topik yang seru. Topiknya apa? Sebentar Mince sambil ketik dulu, sambil sapa dulu ya. Ini teman-teman pada dari mana aja nih yang udah langsung online join ya. Kita bakal ngobrolin seputar January Effect ya. Nah, sebenarnya January Effect ini mitos atau fakta nih. Nah, kita nanti bakal kupas nih sama Mas Yasid yang udah lama pastinya ya di market. Mitos atau fakta. Oh, dari Padang, Bekasi, tetangga kita ya. Wah, Pekalongan hadir. Oke. Salam Megono ya. Kangen kampung halaman nih kalau ngobrol Pekalongan. Sebentar ya, kita sambil cek. Oke, Mas Yasid udah join. Sebentar. Wait ya, loh kok judulnya ngilang. Sebentar, Mince tulis ulang ya. Klaten, Jateng. Oke, Bali hadir. Wah, rame nih bakal G20 ya di Bali ya. Hidup deh. Mitos atau fakta? Sebentar ya teman-teman, tulis judulnya dulu nih. Oke, kita undang Mas Yasid dulu. Pin komen. Oke, kita udah pin. Kita undang Mas Yasidnya dulu. Salam kenal ya buat teman-teman semua yang mungkin baru pertama join IG Live bareng Mince. Yang udah sering join ya, maaf kalau bosen. Nah, Halo ini Mbak dia. Priska. Ya, Halo Mas Yasid, apa kabar Mas Yasid? Alhamdulillah baik Mbak Priska. Mbak Suaraku Priska gimana? Aman, suaraku aman. jelas ya? Jelas, jelas. Oke, siap-siap. Nah, teman-teman ini udah ada Mas Yasid nih. Mas Yasid Ya. mungkin boleh say hai sebentar ke teman-teman ngerti saham yang mungkin baru pertama kali nih join IG Live bareng kita. Halo, selamat malam teman-teman ngerti saham dan juga Sobat Ajaib dimanapun Anda berada ya. Terima kasih, saya Yazid Muhammad, Financial Expert dari Ajaib Sekuritas Asia. Semoga apa yang kita perbincangkan malam ini dapat memberikan manfaat ya untuk kita berinvestasi lebih baik gitu. Terima kasih. Oke, nah itu teman-teman ya, kami udah salam kenal lagi nih. Jadi buat yang baru pertama join, kita sering ngobrol kok ya Mas Yasid ya. Ya. Jadi jangan juga ya, karena topiknya yang kita bahas biasanya beda-beda dan up to date juga ya. Nah, malam ini kita bakal kupas nih seputar mitos atau fakta terkait January Effect. Kan banyak juga yang udah galau di awal tahun. Kayak market hari ini ya, bikin galau naik turunnya. Iya. Nah, sebelum spesifik January Effect, mungkin Mas Yasid seperti biasa nih ngulas market hari ini seperti apa Mas, karena kita kayak di prank hari ini yang lumayan turun dalam, ternyata closing wah langsung reversal. Iya, betul-betul ya. Kalau kita lihat bahwa IHSG itu sempat ya ke level 6.000, sekitar di bawah 6.600 ya, dan kemudian ditutup di level 6.614 gitu ya. Nilai transaksi lumayan 11,5 triliun ya. Dan kalau kita lihat investor asing masih tetap net buy sekitar 169 miliar. Ya, kalau kita lihat bahwa memang sekitar 2 hari terakhir ini ya, IHSG mengalami penurunan gitu ya. Nah, teman-teman juga mesti dalam berinvestasi saham juga mesti banyak-banyak mendengar nih, banyak-banyak membaca juga ya, kenapa kok IHSG bisa turun gitu ya. Nah, memang saat ini dipengaruhi oleh faktor global ya, di mana terutama di Amerika Serikat itu inflasinya mencapai 7% dan mau nggak mau Bank Sentral Amerika Serikat itu menaikkan suku bunga, menarik peredaran uang di masyarakat supaya inflasi itu lebih menurun gitu ya. Nah, terkait inflasi dan suku bunga yang akan dinaikkan oleh The Fed ini sangat mempengaruhi market gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga The Fed kemungkinan digadang-gadang akan menaikkan 3 kali, tapi bisa aja ini 4 kali dan 5 kali gitu ya. Dan masalah lainnya adalah Omicron ya. Nah, kita ketahui bahwa per hari ini
angka COVID-19 itu tembus 1.000 ya, teman-teman ya. 1.000 kalau nggak salah angkanya ini adalah ya ini ya 1.362 kayak gitu ya. Dan terbanyak itu di Jakarta sekitar 800-an ya. Sebelumnya itu di angka sekitar 600 hingga 800 ya. Nah, ini memang kalau kita lihat daripada trennya ya, ini kemungkinan yang dari luar negeri gitu ya. Nah, ini pun sudah dikarantina sebetulnya ya, tapi memang dari berbagai testing yang ada, memang ternyata di luar karantina sepertinya ada juga gitu ya. Dan pemerintah semakin mengetatkan lagi, jadi ya ini yang membuat ya investor ini cenderung wait and see kayak gitu ya. Jadi ya, indeksnya ini juga turun. Sebetulnya ini sudah diprediksi, udah predictable gitu ya, bahwa di minggu kedua atau sekarang awal minggu ketiga ya di bulan Januari itu angka COVID akan naik dan nanti akan mencapai puncaknya tuh kira-kira di minggu pertama bulan Februari seperti itu ya. Itu kata Menkes gitu ya. Dan kalau kita lihat juga kita sebenarnya cukup baik ya. Kita sempat ada Natal tanggal 25 Desember, crowd-nya juga pasti ramai, kemudian tanggal 31 atau tanggal 1 Januari itu ada tahun baru, hingga saat ini sebetulnya tidak terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, dan baru-baru ini aja gitu ya. Syukur Alhamdulillah ini kemungkinan masih bisa tertangani gitu ya. Terlebih juga herd immunity kita juga cukup baik ya, di mana sudah vaksinasi tingkat pertama tuh mungkin sudah 87% gitu ya, dan vaksinasi tingkat kedua itu mungkin 55% lebih. Ini yang membuat ketahanan atau herd immunity kita itu cukup bagus gitu ya, dibandingkan dengan negara-negara lainnya gitu ya. Sebetulnya sih Indonesia ini perekonomiannya baik-baik saja gitu ya. Dilihat dari inflasi, kalau kita bandingkan inflasi di US itu 7, di kita itu sekitar nggak nyampe 3% lah ya, gitu ya, terakhir di bulan Desember itu. Uh, Sehingga kebijakan The Fed kemungkinan nanti akan diikuti oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini nanti akan mengumumkan kebijakan suku bunganya di hari Kamis gitu ya. Nah, ini yang dalam jangka pendek ini terjadi ketidakpastian juga sih gitu ya. Jadi gimana sih KBI gitu ya. Tapi The Fed aja belum naikin kok. Sepertinya BI juga masih nahan gitu ya. Jadi kita masih bisa berprasangka positif. The Fed itu nanti baru akan bersidang sekitar tanggal 24-25 gitu ya, dan view-nya nanti akan cukup dinantikan oleh pasar ya. Sebenarnya The Fed mau tidak mau karena terdorong oleh inflasi. Nah, inflasi di US ini penyebabnya adalah satu karena energi ya, energi yang harga komoditas tinggi, di mana Indonesia itu salah satu adalah eksportirnya. Makanya kita diuntungkan trade balance kita yang terakhir di bulan Desember itu kita surplus lagi 1 miliar US dollar gitu ya. Dan Indonesia di situ diuntungkan gitu ya. Kemudian masalah pada produksi, pasokan gitu ya. Di mana banyak masyarakat di Amerika Serikat, di negara maju tuh terkena COVID. Di sana itu apa ya, protokol COVID-nya ketat. Jadi kalau kena COVID ya nggak boleh kerja. Otomatis kan ada distribusi barang maupun penciptaan barang itu kan menjadi turun gitu ya. Sehingga sedangkan demand itu saya rasa tetap terjadi kenaikan ya, karena sudah ada vaksin, orang juga kegiatan ekonomi mulai bergerak, tapi dari supply-nya agak sedikit terhambat. Makanya ibaratnya terjadi stagflasi ya, inflasinya tinggi tapi pertumbuhan ekonominya kurang begitu kenaikannya gitu ya. Itu disebabkan oleh sepertinya adalah demand cost plus inflation gitu ya. Nah, ini yang terjadi saat ini gitu ya. Sebetulnya di Indonesia ini kita harusnya tidak terlalu panik, khawatir ya. Karena secara moneter kita juga kuat, kapital outflow tuh sebetulnya tidak akan jor-joran. Bahkan di pasar modal kita sudah net buy ya, asingnya gitu ya, dan rupiah juga cukup terjaga kok. Kita seharusnya tidak perlu panik itu gitu ya. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya ya di bulan ini, ya sebenarnya bulan ini pun udah bisa ada gambaran dari akhir tahun kemarin ya Mas Yasid, pas kita Ya. ngobrolin persiapan gitu, apakah nanti akan ada gelombang baru dan tapering dan sebagainya. Ya memang inilah faktor-faktor yang menyebabkan fluktuatif banget indeks beberapa waktu terakhir ini. Dan ya tapi memang ini yang bikin investor galau ya, apalagi yang baru masuk terus langsung
digalaukan market yang seperti ini, ya beginilah market, apalagi di saat pandemi ya Mas ya, kayak gini. Jadi bisa dibilang nggak bisa diprediksi secara pasti kayak gitu. Ya, Nah, kalau kita ngobrolin di luar pandemi ya, sebenarnya ya, kalau kita Januari effect itu kan hampir tiap tahun itu kayaknya aku lihat sih hampir selalu terjadi ya, maksudnya di luar pandemi. Nah, ya. ini ya sedang pandemi nih, gimana pandangan Mas Yasid terkait fenomena January effect selama pandemi ini? Apakah akan terjadi lagi atau seperti tahun lalu atau gimana nih? Karena case-nya beda dari tahun-tahun normal pada umumnya. Iya, ya kalau kita lihat memang IHSG sebetulnya di minggu-minggu awal ya, di bulan Januari itu kenaikannya cukup tinggi ya, sekitar 1,8%. Nah, habis itu terjadi penurunan seperti itu ya. Minggu kedua itu minggu selanjutnya itu minus 0,12% secara mingguan dan saat ini memang terjadi penurunan sedangkan week to date itu minus 1,18% gitu ya. Nah, ini sebetulnya masih mix ya. Sebetulnya harusnya sih IHSG ini naik lebih kencang lagi gitu ya. Cuma ya memang ini semua sudah peristiwa-peristiwa ini sudah diprediksi gitu ya. Baik oleh para ekonom, oleh para analis seperti itu ya, bahwa di tahun 2022 Omikron ini akan menjadi isu utama gitu ya. Dan itu kemudian Omikron ini akan bisa sedikit semakin membaik, bisa teratasi, kemudian demand muncul, inflasi kemudian terjadi di masyarakat dan suku bunga itu normalisasi juga akan terjadi juga. Cuma yang bikin membuat kenapa ISG-nya itu cenderung turun di awal tahun ini. Ini nggak tahu kapan The Fed ini mau naikin gitu ya. Yang jelas nih pasti akan dinaikkan. Minimal 3 kali deh, 75 basis point gitu ya. Tapi nggak tahu kapan. Dan ini dianggap sebagai resiko. Ada yang keluar dari market dulu untuk wait and see dan siap masuk lagi gitu ya. Ada juga yang memang oke, main aman gitu ya, masuk ke reksadana pasar uang kayak gitu. Nah, ya mungkin ini in the short term pasti akan terjadi fluktuatif ya, tapi nantinya akan baik lagi kayak gitu ya. Nah, di bulan Januari ini antara mungkin IHSG akan cenderung bergerak antara zona merah dan zona hijau ya. Tapi mungkin kalau kita lihat secara chart, IHSG itu supportnya ada di level sekitar 6.525 gitu ya. Jadi jika ada penurunan sepertinya akan tertahan di area situ dan kemungkinan untuk naik juga ada gitu ya. Karena seringkali kita lihat bursa-bursa Asia itu juga cenderung menghijau kok seperti itu ya. Meskipun China itu ada lockdown, tapi itu kan di beberapa kota ya. Jadi memang di sana data informasi itu sudah sangat maju sekali sehingga ketika terdeteksi Omicron mungkin dalam radius beberapa kilometer itu akan dilakukan lockdown hanya di area itu aja sebetulnya. Jadi kita sebetulnya nggak perlu panik sih gitu ya. Dan kalau kita lihat juga kita lihat data-data COVID ini masih tertangani kok gitu ya. Sehingga harusnya IHSG ini mampu bertahan tidak turun-turun banget gitu ya. Dan balik lagi tergantung kepada sahamnya. Sahamnya apa, kemudian sektornya apa gitu ya. Nah, mungkin kita agak geser ke yang basic banget ini karena banyak Ya. teman-teman yang mungkin baru join ya di saham, mereka belum paham fenomena-fenomena di saham itu apa, termasuk January effect ini sebenarnya apa sih Mas, kayak gitu. Mungkin kalau bisa kita geser dulu nih ke belakang biar pemula nggak merasa ketinggalan banget gitu nonton live-nya. Barusan kita udah kelas January effect di tahun ini ya, tapi mungkin dari pengertiannya sekilas gitu ya. Ya, oke buat teman-teman semua yang baru masuk ke market ya. Ya, memang ada beberapa istilah-istilah di market ya. Dimulai di bulan Januari ini adalah ada January effect gitu ya. Dan ini merupakan fenomena biasanya di awal tahun itu bursa cenderung mengalami kenaikan ya karena adanya harapan gitu ya bahwa di tahun ini ekonomi akan cenderung lebih baik, kemudian perekonomian akan membaik, kinerja emiten juga akan membaik, sehingga banyak melakukan strategi borong di awal gitu ya, di awal tahun gitu. Makanya kalau kita lihat memang beberapa saham waktu di awal tahun tuh banyak yang naik gitu ya, apalagi di minggu pertama tuh IHSG sampai naik 1,5%.
82% gitu ya. Dan biasanya strategi seperti ini dilakukan oleh misalnya investor profesional, fund manager gitu ya. Jarang sih investor retail melakukan seperti itu, tapi ada aja investor retail yang melakukan itu juga gitu ya. Makanya January effect ini biasanya hawa-hawanya sebenarnya positif. Cuma ya memang lagi-lagi kan pasar saham ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dalam negeri, tapi juga faktor global ya. Di mana kita ini sudah ada flatten world gitu ya, sudah saling berhubungan. Apa yang terjadi di Amerika Serikat melakukan apa, maka akan diikuti juga kebijakannya oleh negara-negara lainnya gitu ya. Jadi ini yang memang agak sedikit menghambat kenaikan IHSG di awal tahun. Seharusnya kalau misalnya tidak ada kebijakan misalnya terkait kebijakan moneter suku bunga ini, harusnya IHSG ini naik terus nih ya, dan bahkan memecahkan rekor. Karena kita lihat juga ekonomi Indonesia itu tahun ini diprediksi kan 5,2% gitu ya, lebih bagus daripada tahun lalu. Nah, setelah January effect, mungkin ada istilah juga sell in May and go away gitu ya. Jadi di bulan kelima, di bulan Mei kayak gitu ya. Nah, itu biasanya kalau di Amerika Serikat itu musim panas gitu ya, summer, liburan gitu ya. Jadi sesaat ditinggalkan dulu deh investasi sahamnya gitu ya. Dan biasanya di bulan Mei, Juni ya, itu biasanya udah pembagian dividen juga sudah selesai gitu ya, sehingga banyak saham-saham yang mengalami penurunan setelah membagikan dividen gitu. Nah, kemudian ada istilah lagi window dressing gitu ya, yang terjadi di bulan Desember gitu ya, atau di akhir tahun, dan juga ada istilah juga Santa Rally gitu ya, yang terjadi di IHSG tapi kenaikannya hanya sedikit. Kemarin juga terjadi window dressing tapi hanya 1%-an gitu ya, tidak di rata-ratanya sekitar 3%. Karena di Oktober itu sudah naik kencang ya, karena kita sempat kena varian Delta di kuartal ketiga dan itu mulai pulih di kuartal keempat, itu IHSG naik kencang di bulan Oktober. Jadi di awal kuartal seperti itu ya, karena kenaikannya sudah tinggi ya sampai dengan saat ini juga efek karena kemarin di kuartal keempat kenaikannya tinggi ISG, maka sekarang ini banyak juga yang melakukan profit taking kayak gitu ya, apalagi dihadapkan dengan sentimen-sentimen yang belum menentu nih arah kebijakannya dari moneter seperti apa gitu ya. Saya kira itu Mbak tentang mengenai istilah-istilah gitu ya di pasar saham kita. Ya, jadi sebenarnya kalau dari pengalaman Mas Yasid sendiri di luar kondisi sekarang, maksudnya saat ekonomi normal, Januari effect ini sebenarnya ya bisa menjadi fakta beneran ya Mas ya, di tiap bulan Januari biasanya memang ada kenaikan. Cuma karena kalau boleh aku kesimpulin ya, karena memang bulan ini tadi masih banyak simpang siur dari global maupun dalam negeri, jadi terkesan wah tos nih Januari effect-nya nih malah Betul. turun-turun. Betul, apalagi kita kan juga COVID kan kemarin di tahun 2021 kita kan udah mulai kuat-kuatnya gitu ya. Nah, ini harusnya kalau dari fundamental kesehatan aja bagus, akan berpengaruh juga ke ekonomi gitu ya. Kita lihat bahwa angka indeks keyakinan konsumen itu naik di atas 110 ya, 100 belasan gitu ya. Kemudian penjualan mobil naik gitu ya. Jadi data-data di tiap sektor itu bagus, kayak Purchasing Managers Index masih ekspansif dan lain-lain gitu ya. Harusnya nih naik di bulan Januari, cuma karena ada yang inflasinya tinggi banget gitu ya, dan terjadi terjadi ketidakstabilan kebetulan di negara besar kayak gitu ya, maka efeknya ke kita juga gitu ya. Harusnya di dalam negeri sih oke banget gitu ya. Nah ini kita harus menyikapi secara bijak bahwa emiten-emiten kita itu terutama yang tidak berorientasi ekspor itu harusnya masih bisa masih bisa meraih keuntungan maupun laba bersih gitu ya, terutama yang bidang usahanya di dalam negeri kayak gitu ya, dan terutama juga kalau kita lihat paling kekhawatirannya adalah kalau ada bentuk utang dalam bentuk US dollar yang cukup besar gitu ya. Tapi rata-rata juga sudah di hedging kok. Jadi gitu. Jadi kita lihat juga senternya nih sekarang ada di kita gitu ya. Jadi asing aja masuk ke sini karena kenapa? Kita kan ada mengalami
dampak positif daripada komoditi super cycle gitu. Jadi perekonomian kita tuh bergerak gitu ya, cadangan devisa kita juga cukup. Nah ini investor asing aja tuh nyaman gitu ya, mau masuk ke Indonesia gitu ya. Nah ini kita juga harus secara selektif juga membeli sahamnya, fundamentalnya bagus gitu, punya potensi, sentimennya juga bagus ke depannya gitu ya. Saya rasa itu sih yang harus dilakukan juga. Betul. Dan kemarin kayak sempat baca berita juga sebenarnya kan kalau yang isu tapering itu bahkan Amerika udah memberikan apa ya kayak beberapa advice gitu ke negara-negara berkembang. Salah satunya tadi Mas Yasid udah sebutin paling nggak persiapan untuk hedging ya untuk mata uang terutama. Jadi Betul. kayaknya nggak se nggak apa ya nggak shock banget lah kalaupun nanti tapering udah benar-benar mulai diterapin 1 sampai 3 nanti. Nah, Ya. mungkin banyak pertanyaan teman-teman di sini apa yang sebaiknya ya mungkin dilakukan oleh para investor saat ini di tengah-tengah mungkin ya bisa kita bilang masih banyak simpang siur dan kita masih nungguin ini apa namanya Omikron segala macamnya. Sebaiknya gimana nih Mas Yasi sebagai senior sesepuh? Ya, saya rasa untuk teman-teman yang masih pemula gitu ya, yang berinvestasi saham ya, berinvestasi saham itu harus belajar, harus dianalisa. Karena kenapa? Kita berinvestasi di pasar saham ini nilainya fluktuatif gitu ya, berdasarkan harga pasar. Tidak seperti misalnya kita di pasar uang ya, kita berinvestasi di deposito. Itu kan nggak ada harga pasarnya gitu ya. Udah pasti untung aja gitu ya. Kalau kita hold 6 bulan atau 1 tahun di reksadana pasar uang juga seperti itu. Tapi kan di saham ini enggak. Tapi saham itu memang potensinya juga besar gitu ya. Resikonya juga sama besarnya sebetulnya ya. Tapi kalau kita belajar, maka resiko itu akan menjadi lebih kecil kayak gitu. Maka saya sarankan adalah tetap beli saham-saham blue chip, beli saham-saham yang kalian tahu, yang uh, di mana perusahaan itu produknya diterima oleh pasar, artinya produknya itu dibeli, diserap gitu ya. Contohnya misalnya sektor konsumer, kita kan pasti sampoan gitu ya. Pasti kalau sakit minum obat, minum vitamin kayak gitu. Nah ini emitennya apa gitu ya. Kemudian kinerja keuangannya seperti apa gitu ya. Kita harus belajar juga tuh baca-baca berita kayak gitu ya. Nah, buat teman-teman ini ada yang sebetulnya simple sekali ya tipsnya ya, yaitu analisa berdasarkan sektor dan industrinya gitu ya. Kita tahu sekarang Omikron angkanya agak naik ya, terutama di Indonesia, di Jakarta sendiri 800-an gitu ya. Kira-kira sektor kesehatan bisa dilirik nggak? Oh ternyata bisa. Nah di sektor kesehatan itu ada industrinya 3 tuh yang utama gitu ya. Pertama adalah rumah sakit, kedua adalah obat-obatan, ketiga adalah laboratorium klinik. Nah, ini bisa dipilih saham-sahamnya yang mana. Yang kemudian yang masih murah kayak gitu ya, yang ada potensi untuk terjadi kenaikan kayak gitu ya. Apalagi misalnya kayak ada beberapa emiten rumah sakit misalnya kayak Hermina tuh, dia melakukan buyback kayak gitu ya. Itu mungkin bisa ditunggangi gitu ya. Kemudian ada emiten rumah sakit yang valuasinya sedikit murah, misalnya kayak Prim gitu ya. Nah, itu juga bisa dilihat kemudian. Nah, kemudian ada dari Alkes misalnya Itama Ranoraya. Kemudian ada apa beberapa emiten farmasi ya, misalnya kayak Inaf, KLWF gitu ya. Nah, itu juga kita bisa lihat gitu ya. Apalagi Inaf kan ada vaksin booster, diperkirakan penjualannya naik 30%. Tapi balik lagi, kalau saham itu lagi downtrend, tungguin aja dulu gitu ya. Jadi kita harus belajar teknikal juga nih. Kita jangan menangkap pisau yang jatuh. Tunggu sampai ada rebound, baru kemudian masuk gitu ya. Ya, intinya adalah beli yang sesuai dengan sektoralnya kayak gitu ya. Kemudian sektor energi juga masih patut diperhatikan ya. Kalau kita lihat mungkin di bagian barat ya, di US maupun di Eropa itu masih musim dingin, masih memerlukan batu bara gitu ya. Bahkan kita sempat stop 2 minggu aja tuh, Jepang sampai kirim kapal batu bara di Indonesia mau diangkut langsung gitu ya ke Jepangnya gitu ya. Nah itu juga masih bisa diperhatikan. Harga batu bara masih cukup tinggi. Kemudian terkait dengan mineral itu juga bisa diperhatikan. Cenderung komoditas lah. Even itu CPO ya. Nah CPO itu kan kebanyakan dari pabrik atau lahan di Indonesia itu melakukan replanting. Dari sisi supply-nya itu sebetulnya agak sedikit tertekan gitu ya. Kemudian demand kan terjadi kenaikan. Kita lihat juga mall-mall ramai, restoran mulai buka segala macam ya. Sehingga
di awal tahun ini mungkin di kuartal pertama harga CPO akan bertahan di atas 5.000 Malaysian ringgit gitu ya. Jadi tadi kesehatan, kemudian energi, telco juga bisa dilirik ya, terutama industri tower gitu ya, karena konsumsi untuk digital itu pasti masih tetap bertahan gitu ya. Selain daripada konsumsi seperti Indomie dan lain-lain kayak gitu ya, konsumsi digital itu juga bisa dilirik kayak gitu ya. Nah, kemudian misalnya yang akan terkena efek daripada kenaikan suku bunga gitu ya. Uh, itu pertama adalah perbankan gitu ya, tapi perbankan juga sebetulnya terbantu dengan perekonomian dalam negeri yang membaik gitu ya, otomatis kan nilai BDP itu akan turun dan juga sebetulnya dari sisi kredit itu bisa ditekan untuk naik kayak gitu ya. Kemudian properti. Nah, properti sepertinya juga akan terkena efek gitu ya, karena rata-rata masyarakat di Indonesia itu membeli rumah dengan mencicil gitu, jadi akan ada kenaikan suku bunga apabila BI menaikkan BI 7 days reverse repo rate. Kemudian yang terkena efek negatifnya adalah saham-saham konstruksi ini gitu ya, di mana kita tahu bahwa ini padat modal, kebanyakan juga modalnya itu dari hasil pinjaman dan di situ ada bunganya. Kalau bunganya dinaikkan, ini akan menambah beban ke mereka gitu ya. Mereka akan semakin terbebani, istilahnya adalah burden interest seperti itu ya. Dan ya hal-hal seperti itu mungkin kita ada yang harus kita masuki, ada juga yang harus kita hindari gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar di sini. Jadi saya rasa juga teman-teman banyak yang bekerja di bidang tertentu, silakan dianalisa apakah memang itu akan cerah di bidang itu ya, atau kita bisa pilih-pilih bidang. Namanya juga investor gitu, kita sebagai pemilik. Bisnis apa sih yang akan kita kita cap-cup gitu ya. Tetapi harus dianalisa dulu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tetap banyak belajar gitu, Mbak. Seperti itu. Ya tetap harus double check ya, Ya. mau beli bisnisnya apa, nggak bisa asal sembarangan pastinya. Makanya ada fundamental, ada teknikal, bisa dikombinasikan tadi sesuai yang dikatakan Mas Yasid, itu benar banget. Nah Mas Yasid, kita coba sesi Q&A dulu, ini udah banyak Oke. banget pertanyaan yang masuk. Sebentar aku coba pilih 3 penanya dulu. Ini ada yang bertanya bagus nih, mewakili banyak pemula juga. Mas mau tanya bagaimana cara melihat saham yang bagus dan layak untuk dibeli. Ini layak untuk dibeli mungkin untuk jangka panjang kali ya. Ya, saham yang bagus untuk dibeli gitu ya. Nah, terutama memang sih saya tahu ya bahwa investor kita itu kebanyakan memang jangka pendek dan jangka menengah. Jarang sekali jangka panjang ya. Kalau saham bagus pasti kita harus pakai fundamental gitu ya. Dimana misalnya saham bagus tuh gini, sama kayak milih jodoh. Ini banyak pengandaiannya juga. Tapi nggak usah jodoh lah. Ini terkait dengan saham aja. Cari yang penjualannya itu konsisten naik gitu ya. Kecuali tahun 2020 ya, karena pandemi. Harusnya 2021 ini udah recovery. Yang penjualannya itu terjadi kenaikan konsisten. Ya minimal 10% lah, 2 digit gitu ya, kalau bisa gitu ya. Yang jelas ada konsistensi naik. Nah, kalau di Ajaib itu ada menunya. Tinggal buka sahamnya, kemudian pilih yang financial, kita bisa lihat grafiknya itu 7 tahun ke belakang ya gitu. Itu udah lumayan banget. Karena penjualannya itu menandakan bahwa produknya itu diterima oleh pelanggan, diserap oleh pelanggan dan perusahaannya itu bertumbuh gitu dari penjualannya. Kemudian yang kedua adalah laba bersih. Dia menerima atau memiliki laba bersih kayak gitu ya. Dan kalau bisa sih terjadi kenaikan. Kalau enggak ya konsisten nggak apa-apa kayak gitu ya. Kemudian lihat juga dari rasio-rasionya gitu ya. Apakah dia efisien atau enggak kayak gitu ya. Misalnya dari ROI-nya kayak gitu ya. Kalau bisa ROI itu 2 digit lah minimal 10% gitu ya. Dan kemudian tingkat hutang gitu ya. Nah, kalau misalnya dia pendapatannya oke, laba bersihnya oke gitu ya, tapi kalau hutangnya besar kayak gitu ya, nah itu juga mungkin akan jadi pertimbangan. Tetapi tergantung sih, kalau misalnya hutangnya besar, laba bersihnya masih bertumbuh cukup baik, ya berarti dia bisa bisnisnya tuh bagus gitu ya. Dari uang pinjaman itu dia masih bisa untuk meraih keuntungan kayak gitu ya, dengan cukup lumayan gitu ya. Nah itu sih, jadi kayak pendapatannya konsisten naik, kemudian
laba bersihnya juga naik juga, kalau bisa utangnya tuh semakin lama semakin turun sebetulnya gitu ya. Kemudian lihat sahamnya lagi yang bagus atau enggak gitu ya. Kadang-kadang secara rasio, misalnya kayak Telkom gitu ya. Telkom misalnya PBV-nya 3, itu kan dijual 3 kali lipat daripada nilai sebenarnya sebetulnya ya. Itu kita nggak akan menemukan Telkom tuh PBV-nya 1 gitu ya. Hampir nggak, mungkin nggak menemukan gitu ya. Nah kita lihat rata-ratanya selama beberapa tahun terakhir gitu ya. 5 tahun terakhir kayak gitu ya. Dia di bawah rata-rata atau enggak kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih, tapi ini perlu sedikit riset sebetulnya gitu ya. Tapi yang jelas mungkin dari sisi produk harusnya itu sih ada kenaikan ya, ada compounding annual growth rate yang cukup bagus harusnya gitu ya. Seperti itu sih secara mudahnya gitu ya. Oke, betul-betul. Kurang lebih ya poin-poin itu tadi yang bisa teman-teman apa ya, di acuan utama lah ya untuk bisa menilai bisnis yang bagus dan layak untuk dibeli. Nah, mungkin aku bantu menyambungkan dengan pertanyaan yang pasti tersirat juga nih di kepala teman-teman investor pemula. Kalau misal udah tahu, udah menemukan ya saham bagus, layak untuk dibeli, momentum belinya itu biasanya yang tepat itu kapan, Mas Yasid? Ini biasanya banyak banget yang nanya, sekarang udah waktunya beli belum ya, udah belum ya, lah itu banyak banget biasanya yang nanya kayak gitu. Tergantung mau jadi fundamentalis investor atau mau jadi trader gitu ya. Kalau kita secara fundamentalis jadi investor ya, kita harus lihat fair value-nya di berapa kayak gitu ya. Itu banyak metodenya. Kita bisa pakai dividend discount model atau misalnya pakai perhitungan berdasarkan relative valuation ratio kayak gitu ya. Misalnya ya tadi, misalnya rata-rata 5 tahun PL-nya berapa, PB-nya berapa, sekarang ada di berapa posisinya. Kalau di bawah rata-rata ya berarti murah kayak gitu ya. Uh, Seperti itu. Jadi kemudian ada beberapa lagi teknik-teknik lainnya ya. Misalnya kayak misalnya pakai perbandingan tuh ya. Kan banyak juga saham-saham kita nih valuasinya sebenarnya murah gitu ya. Uh, Misalnya kalau PBV-nya 1 berarti ROE-nya tuh harus 10% kayak gitu ya. Jadi kalau PBV-nya 2, ROE-nya harus 20% gitu ya. Tapi biasanya saham-saham yang ROE-nya tuh udah di atas 30% gitu ya. Seperti misalnya kayak Unilever, itu PBV-nya nggak dapat di angka 3, lebih tinggi lagi gitu ya. Nah itu dijual di harga premium. Ini juga perlu analisa kira-kira prospek bisnis ke depannya seperti apa. Jadi mesti digabungkan juga ya dengan prospek. Karena kita beli saham itu sebetulnya beli prospek. Kalau prospeknya sangat-sangat bagus, misalnya di bidang teknologi atau apa, nah biasanya itu kan nggak cocok pakai PL dan PBV gitu ya. Jadi dihargai jauh lebih mahal kayak gitu ya biasanya gitu karena bisnisnya itu dari prospeknya sendiri yang sangat-sangat kencang gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau fundamental ada banyak faktor ya. Apalagi sekarang banyak yang mengklasifikasikan sebagai new economy dan juga old economy. Belum lagi ada faktor ESG dan non ESG kayak gitu. Itu bisa jadi pertimbangan. Banyak banget sebetulnya gitu ya dari fundamental gitu. Nah, kalau dari sisi teknikal pembelian terbaik itu ya di level support lah ya. Karena support itu yang menahan penurunan gitu ya. Jangan kita tuh beli misalnya di pucuk. Udah di pucuk valuasinya juga udah mahal gitu ya. Ya Nyangkut ya. tinggal turun akhirnya nyangkut kayak gitu ya. Kebanyakan nggak sadar di situ. Kalau saya sih eh, teknikal iya teknikal, tapi dilihat juga kira-kira perusahaannya ini fundamentalnya bagus atau enggak. Kalau perusahaan fundamentalnya bagus, perusahaannya bagus, kalau terjadi penurunan, itu yang mau nampung banyak. Sehingga penurunannya nggak terlalu dalam, kita juga masih sempat cut loss gitu loh. Gitu. Nah, Dan syukur-syukur harganya, harga sahamnya akan kembali melanjutkan tren kenaikannya lagi gitu ya. Kita kan juga harus melihat trennya tuh kalau nggak tren yang sideways ya tren naik lah. Kalau downtrend ya kita sebaiknya jangan sentuh. Karena itu butuh teknik khusus dan sangat berbahaya gitu ya. Kecenderungannya kalau downtrend ya akan turun lagi gitu ya. Kita jangan melawan kodrat ibaratnya seperti itu gitu. Jadi mungkin ya itulah timingnya. Sebenarnya kalau fundamental tuh nggak ada timing sih Mbak. Karena untuk jangka panjang. Karena nanti kalau perusahaannya bagus, valuasinya juga akan menjadi turun karena ada laba bersih dan uh, apa laba ditahan yang akan membuat asetnya itu semakin naik gitu. oke, betul-betul. Jadi sebenarnya kalau yang based on fundamental untuk jangka panjang, pakai sistem DCA juga nggak masalah. Tapi tinggal Ya, mungkin sama teknikalnya kalau memang mau dapet apa ya, ibaratnya dapet base momentumnya gitu ya. Misal ya, pas di rendahnya support gitu. Atau mungkin pas lagi koreksi dalam IHSG,
Nah, mungkin ada cicil bertahap dulu juga nggak masalah ya Mas Yasid. Khusus untuk yang fundamentalnya bagus. Tapi kalau yang misal dalam tanda kutip fundamentalnya yang jelek, ya jangan diterapin ya di saham-saham yang seperti itu. Beda metode. Nah, pertanyaan berikutnya, ini bagus nih Mas, terkait saham konstruksi ya mungkin ya, yang banyak pada galau. Boleh kasih pandangannya nih Mas Yasid. Ya, konstruksi sih sebetulnya dari sisi bisnisnya ya, itu terjadi kenaikan. Jadi kayak misalnya kayak kontrak-kontrak itu di tahun ini, itu tentunya akan lebih besar daripada di tahun 2021 kayak gitu ya. Itu udah banyak lah komitmen seperti itu. Apalagi pemerintah juga infrastruktur masih terus digalakan kayak gitu ya. Banyak proyek-proyek yang pendanaannya itu sindikasi, perbankan itu juga mau masuk ke sana gitu ya. Kemudian ada ibu kota baru juga itu tetap dilanjutkan ya supaya dalam rangka pemerintahnya mendorong Indonesia sentris gitu ya, nggak hanya di Pulau Jawa aja gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat juga konstruksi secara bisnis ini harusnya lebih baik ya. Cuma sekarang ini kan dari sisi financingnya agak agak kurang kurang bagus sebetulnya ya, karena mereka ini kan uh, apa ya padat padat modal gitu ya. Jadi modalnya tuh minjem, entah itu dari bank ataupun dari pasar modal dengan menerbitkan obligasi seperti itu ya. Ketika dia kalau suku bunga ini naik, ketika akan menerbitkan obligasi akan bersaing dengan bunga yang dari perbankan. Otomatis kan yield-nya harus dinaikkan untuk penerbitan obligasinya seperti itu ya. Dan itu menambah biaya beban kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang dari sisi kenaikan suku bunga ini akan memberatkan mereka gitu ya. Mungkin tahun ini kita nggak sarankan untuk konstruksi properti juga lihat-lihat sahamnya, lihat-lihat posisinya. Secara teknikal juga perlu dilihat apakah benar-benar di support kuat atau enggak kayak gitu ya. Kalau enggak ya biasanya itu akan terkena efek sih ya. Tentunya dengan adanya suku bunga ini. Oke, nah itu ya terjawab teman-teman ya untuk sektor konstruksi karena sepertinya banyak yang punya dan banyak yang galau beberapa ini hari terakhir. Nah, bentar ini aku pilihin pertanyaan yang mewakili Ya, banyak sepertinya nih. Loh, ya. nggak bisa ditampilkan, aku cuma apa aja ya. Malam Mas mau nanya, kalau saham sudah merah dan terus turun, apakah lebih baik dibeli lagi, mungkin maksudnya average down, atau dijual terus diganti yang lain, switching gitu mungkin. Nah, Nah, tergantung. Kalau ya, misalnya sahamnya itu beda kasus, beda metode kali ya. ya, betul. Kalau misalnya sahamnya saham bagus ya, kita masih berharap saham ini akan rebound. Otomatis ya, kita harus siapkan dana, kita beli lagi harganya di bawah. Supaya rata-rata kita itu menjadi turun gitu ya. Ini perlakuannya adalah untuk saham yang fundamentalnya bagus, prospeknya bagus, dan bisa di-keep untuk jangka panjang. Bukan saham gorengan untuk day trader. Ini beda beda kasus gitu ya. Kebanyakan kan nyangkut ini udah berhari-hari ya, otomatis secara perlahan akan menjadi position trader minimal ya, atau enggak jadi investor kalau di hold 1 tahun lebih gitu ya. Nah, kalau sahamnya bagus nggak apa-apa, beli lagi di bawah dan di keep aja gitu ya. Kalaupun misalnya mau switching ke saham yang lain ya, pastikan saham tersebut valuasinya masih wajar gitu atau bahkan under value gitu ya. Kemudian prospek bisnisnya itu akan bagus, akan secara pendapatan mungkin dia akan bagus gitu ya ke depannya seperti itu ya. Secara industri cycle juga momentumnya tepat ya. Misalnya tadi saya sebutkan di energi dan kesehatan gitu ya. Kalau di luar itu perlu penelitian lebih lebih mendalam ya, karena di luar dari sektor-sektor yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat kayak gitu ya. Itu kinerja daripada perusahaan harus ekstra keras untuk mendapatkan kenaikan pendapatan dan juga laba bersih gitu ya. Tentu saja kan bisnis kalau semakin besar untuk mendapatkan kenaikan daripada pendapatan dan laba bersih itu kan perlu effort gitu ya. Dan itu perlu dilihat siapa manajemennya dan macam-macam lah gitu ya. Yang paling gampang memang numpang di cycle secara sektoralnya kayak gitu ya. Kalau kita berada di sektoral yang tepat kita aman lah gitu. Bisa dibilang seperti itu gitu ya.
Nah, tapi kalau misalnya saham itu saham misalnya ya, mohon maaf kalau misalnya gorengan lagi dipucuk gitu ya, lebih baik cut loss ya cepet-cepet gitu ya. Eh, dan kita kalau udah cut loss itu jangan pernah merasa menyesal gitu ya, karena ada potensi harganya akan turun lagi lebih dalam kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada niatan misalnya ya, eh, nggak ada dana cadangan gitu ya, dan nggak ada niatan misal oh duitnya ini duit uang dingin deh nggak diapa-apain gitu ya, didiemin aja juga nggak apa-apa. Biasanya tuh ada istilah history repeat itself, harga itu akan kembali ke harga semula, cuma waktunya kan kapan kita nggak tahu. Kalau pakai uang nganggur sih kita ya udahlah, nanti kalau ada uang lagi kita mungkin bisa tuh pilih-pilih untuk melihat sektor-sektor yang lagi potensial lagi bagus kayak gitu ya. Mungkin yang itu udah biarin aja dulu. Nanti kalau ada uang kita atur strategi kita. Makanya kita dari Ajaib ya kita sarankan itu menganalisa, melakukan analisis sebelum membeli saham gitu. Itu wajib dilakukan analisis dan nggak usah jauh-jauh, mulai dari sektornya aja gitu ya. Tahun 2021 ya kalau nggak salah di kuartal pertama ya, itu rata-rata saham mengalami penurunan, baik saham blue chip, sektor apapun itu, kecuali sektor kesehatan dan teknologi kalau nggak salah waktu itu ya, karena itu posisinya masih WFH gitu ya. Nah, sektor kesehatan baik itu rumah sakit apa gitu ya, itu kinerja di kuartal satunya juga rata-rata naik double digit dan bahkan ada yang ratusan persen gitu ya. Nah, ini artinya pemilihannya pas gitu ya. Nah, sama dengan saat ini, Omicron lagi naik ya. Kenapa enggak sih lihat saham-saham di sektor kesehatan yang fundamentalnya oke atau masih under value, prospeknya bagus gitu ya. Kemudian di energi itu juga masih bagus. Karena komoditi super cycle itu biasanya tidak terjadi dalam 1 tahun, bisa 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, kenapa enggak kita lihat saham-sahamnya juga. Toh, kalau misalnya sahamnya nggak naik, biasanya nanti dividennya akan besar nih biasanya di bulan Maret kayak gitu ya. Kita bisa berharap dari situ saham itu nggak hanya melulu soal kenaikan harga saham atau capital gain, tapi kita bisa berharap dari dividennya. Lumayan kalau 3 bulan kita bisa dapat sekitar 10 sampai 15% gitu ya. Setelah pembagian dividen kita langsung jual sahamnya gitu ya. Rugi dikit misalnya ARB 6% nggak apa-apa, tapi dia ngasih 22% gitu nggak apa-apa. Masih untung kok gitu ya. Nah, itu mungkin strategi-strateginya yang bisa dilihat gitu ya. Oke, oke. Ya minimal dari dividen bisa ngalahin inflasi lah ya. Iya, betul, betul Mbak. Itulah enaknya investasi saham ya. Makanya teman-teman juga harus terus belajar gitu. Betul, betul. Ya harus semangat ngumpulin modal sih Mas Yasid pastinya. Betul, ngumpulin modal dan juga ngumpulin pengetahuan kayak gitu ya. Harus itu. Sabar. Ujung-ujungnya Sabar. sabar. Iya, Nah, ini betul. satu pertanyaan terakhir yang aku yakin banget mewakili suara hati banyak investor belakangan, Mas. Ini kalau di Ngerti Saham kita bahasnya pasutri ya, pasangan suami istrinya, ada Bris sama Antam. Ini mungkin kasih pencerahan, Mas, buat teman-teman yang pada galau ini dua saham ini. Ya, pertama dari BRIS ya. BRIS itu tahun 2021 sudah naik kencang banget gitu ya. Jadi di tahun 2022 ini uh, investor yang sudah berinvestasi di tahun lalu itu banyak yang profit taking. Apalagi akan dipengaruhi oleh kebijakan moneter, suku bunga kayak gitu ya, yang kecenderungannya itu naik kayak gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari valuasinya, BRIS itu cenderung lebih mahal daripada induknya dari Bank Mandiri gitu ya. Misalnya ROE-nya itu misalnya 10%, dia PBV-nya itu bisa 2, sekian kayak gitu ya. Nah, itu yang membuat ya saham itu akan menyesuaikan sesuai dengan fair value-nya sebetulnya gitu ya. Dan kemudian mengenai tentang Antam. Antam juga pertama mengenai tentang akuisisi perusahaan electric vehicle yang akhirnya tidak ada kesempatan untuk mengakuisisi oleh Indonesia Battery Holding, itu dianggap sentimen negatif. Akhirnya perusahaan kalau nggak salah namanya skuter atau apa gitu ya, itu diambil oleh Luxembourg gitu ya. Dan kemudian sentimen yang kedua adalah tentang pungutan ya, pungutan untuk ekspor nikel gitu ya. Nah, padahal kebijakan pungutan ini harusnya tidak terlalu membebani sebuah perusahaan gitu ya. Karena kalau terlalu membebani, pemerintah di sana juga akan rugi sebetulnya gitu ya. Jadi
pemerintah juga ingin meraih keuntungan dari kenaikan harga nikel gitu. Sama seperti CPO. CPO waktu harganya tinggi ya dikenakan, pada saat turun ya tidak dikenakan gitu ya. Sama aja sebetulnya gitu ya. Dan pungutan itu sebenarnya tidak terlalu besar. Harusnya sih tidak terlalu signifikan mempengaruhi kinerja daripada Antam gitu ya. Kalau kita lihat kinerjanya Antam, dari kuartal ke kuartal itu semakin bagus loh. Dan bahkan saya yakin di tahun 2022 ini hasil dari kinerja tahun lalu itu akan diberikan dividen ya, selain daripada kenaikan harga ya. Seperti itu. Dan ini kuartal keempat belum keluar, saya rasa juga hasilnya akan bagus gitu ya. Kalau ROE-nya bisa naik, maka secara valuasi itu juga akan menjadi turun kok gitu ya. Dan kita lihat juga selain ada nikel, emas juga ya. Biasanya kalau inflasi tinggi seperti yang terjadi di US, harga emas itu akan naik gitu ya. Dan ini akan menguntungkan dari sisi produsennya juga tentunya gitu ya. Nah, saya rasa untuk Antam ini sebetulnya kita bisa buy on weakness ya, seenggak-enggaknya di level sekitar misalnya 1.750 ataupun 1.500 ya. Kita bisa siapkan dana-dana kalau untuk kalau kita mau melakukan average down gitu ya. Itu masih sangat bagus sekali gitu ya. Dan kalaupun nanti harga sahamnya misalnya tertahan di level-level seperti itu, kemudian tiba-tiba dia memutuskan untuk membagikan dividen, nah itu kan bisa mengurangi kerugian kita juga. Di samping potensinya nanti terjadi kenaikan. Nikel itu diprediksi harganya di tingkat global masih akan tinggi gitu ya, karena penetrasi daripada electric vehicle gitu ya. Nah, sebetulnya memang dunia ini sedang terjadi shifting ya, migrasi gitu ya, dari kendaraan berbahan bakar bensin atau combustion gitu ya, ke electric vehicle gitu ya. Dan pengusaha-pengusaha di level atasnya juga memang mengarahnya ke sana kayak gitu ya, sehingga harga nikel ini diproyeksikan akan bagus ke depannya gitu. Kita nggak perlu khawatir. Apalagi Antam juga produksinya juga semakin bertambah seiring dengan dibukanya pertambangan di Halmahera Utara gitu ya. Ditambah nanti mungkin emas di Blok Wabu gitu ya. Sehingga dari sisi pendapatan ini sepertinya nih akan bagus ke depannya gitu ya. Tapi harga sahamnya memang nggak sesuai. Strateginya adalah tunggu sampai ada rebound baru kita masuk gitu loh. Kalau misalnya masih merah terus ya jangan gitu. Saran saya seperti itu, tapi ini saham potensinya bagus ke depan. Oke, nah itu teman-teman ya, semoga jawabannya tidak membuat teman-teman galau lagi ya ke Pak Sutri yang satu ini. Ini yang lagi sering kita ini diingetin saham Mas Pak Sutri 2 ini kompak terus soalnya turun-turunnya. Satu Ya, sekaligus untuk closing ya, yang ya. pasti teman-teman juga minta gambaran mungkin terkait proyeksi IHSG kita Mas, mungkin dalam jangka waktu pendek biar teman-teman bisa melewati Januari ini tidak dengan galau-galau terus. Ya, sebenarnya di Januari ini IHSG stagnan ya. Mudah-mudahan tidak terjadi penurunan ya. Biasanya efek daripada akan dinaikkan suku bunga ini pada saat sebelum diumumkan, memang kecenderungannya turun. Tapi pada saat diumumkan justru biasanya naik. Yang terjadi biasanya seperti itu gitu ya. Tapi IHSG sepertinya masih akan bertahan minimal di level 6.500 di Januari ini. Dan mungkin mulai kuartal kedua dan kuartal ketiga itu IHSG akan kencang naiknya ya. Bisa all time high lagi tembus 7.000 ya, bisa ke 7.200 mungkin ya gitu ya. Karena sektor real kita tentunya akan lebih baik gitu ya, dan ini akan juga mempengaruhi kinerja emiten seperti itu. Jadi ya kita masih optimis. Justru kalau IHSG turun itu saatnya kita untuk masuk dan kita pilih-pilih sahamnya kira-kira yang lagi murah apa dengan potensinya bagus gitu ya. Justru dengan main position gitu kita akan berpotensi meraup cuan gitu, Mbak. Oke, nah itu teman-teman Ya, ya obrolan dari Mas Yasid dan Mince di malam hari ini. Semoga bisa sedikit lah mengurangi rasa galau teman-teman di bulan Januari ini terkait Januari Effect dan saham-saham yang mungkin sedang teman-teman punya dan lagi turun, nyangkut dan lain-lainnya. Semoga nggak galau-galau lagi ya, minimal terkurangilah galaunya ya, jangan kebanyakan galau karena market. Belum lagi mending menggalaukan yang lainnya aja dulu. Nah, Mas Yasi, thank you banget untuk ya, waktunya thank ya, you. untuk yang pastinya selalu seru kalau ngobrol bareng Mas Yasid dengan topik yang beda-beda.
Nanti kita jumpa lagi bahas topik lain yang lebih seru lagi pastinya. Buat Oke. teman-teman juga terima kasih yang udah join. Nanti stay tune ya di live-live IG ngerti saham di lain waktu lagi. Mas Yasin, thank you. Salam Thank sehat you. juga buat semuanya. Sampai Amin. jumpa lagi Mas Sampai jumpa, Mbak. Terima kasih banyak. Saya undur diri. Terima kasih. ya.